Di tengah teriknya matahari, Li Haoran meremehkan dengan kata-kata arogan. Hingga Luo Feng menghancurkan egonya dengan tamparan keras. Sambil mengusap pipinya, Li terkejut melihat keberanian Luo Feng demi kakak senior ketujuh. Gu Xuenian, dikenal dengan mulut pedasnya, muncul dan bertekad menghentikan Luo Feng dan Xiao Feng. "Oh, sudah cukup," ujarnya dengan nada sarkastis. "Mari kita lihat siapa yang tertawa nanti." Dia melanjutkan dengan senyuman sinis, "Saya dan Li Haoran, kita tak pernah bersama dan tak akan pernah." Kata-kata Gu Xuenian menggema di udara, menambah ketegangan dan menarik perhatian semua orang di sekitar. Li Haoran masih ingin melanjutkan perjuangan, tetapi dia dimarahi oleh Li Tiancheng untuk tetap diam. Apakah ini tidak memalukan? Li Tiancheng kemudian berbalik dan menegaskan kepada Tuan Gu bahwa keluarga Li lah yang disakiti, bukan mereka yang merusak keharmonisan antara kedua keluarga. Tuan Gu menjawab dengan kebingungan, apakah anak-anak muda itu bertengkar? Ini sangat serius. Meskipun Tuan Gu tidak terlalu peduli, wajah keluarga Li hampir tersudut. Kemudian, saat tidak ada orang di sekitar, Li Haoran bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apakah ini satu-satunya pilihan yang kita miliki?" Tentu saja, Li Tiancheng tidak akan membiarkan ini terjadi pada anak dan keluarga kita. Dia akan membuktikan bahwa kita bukanlah keluarga yang bodoh. Sementara keluarga Gu akan merasakan kesalahan yang mereka lakukan pada kita. Malam itu, pintu kaca balkon Luo Feng terbuka dengan sendirinya. Misterius. Saat dia selesai mandi, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apakah kamu tidak tidur sejak aku turun dari gunung?" Sosok misterius muncul di depan pintu kaca. "Kamu jelas peduli padaku. Mengapa sekarang kamu bicara dengan nada yang dingin?" tanya Luo Feng. "Bagaimana kamu tahu bahwa aku peduli padamu? Kamu hanya anak laki-laki bodoh yang tidak mengerti apa-apa karena selalu ada dukungan dari kakak perempuanmu. Hanya aku yang benar-benar tahu siapa kamu. Betapa berbahayanya kamu," sahut sosok misterius itu. "Kamu membuat keributan sepanjang hari hanya untuk memastikan aku bersamamu, bukan? Saat ini, kita akan menuruni gunung. Apakah ada rencana untuk menginjak-injak pria itu di bawah kaki kita?" Luo Feng tidak terlalu terburu-buru karena kelelahannya. Pria berambut perak itu tertawa dan berkomentar, "Tuan muda, Anda benar-benar Versailles." Pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan suara Gu Xuenian, dan laporan bahwa pria berambut perak, Xiao Feng, tiba-tiba menghilang. Luo Feng menggaruk kepalanya dengan malu. "Kakak senior 7, kenapa kamu masuk begitu cepat?" Gu Xuenian tidak peduli dan melompat ke tempat tidur Luo Feng. Wajahnya memerah ketika dia bertanya pada Luo Feng, "Xiao Feng, ada yang ingin kusampaikan padamu." Luo Feng merasakan reaksi kakak 7 ketika dia berbicara dengan nada yang salah. "Kakak senior 7, kamu masuk begitu cepat. Apa yang harus aku lakukan jika aku belum memakai celana?" Luo Feng melirik Gu Xuenian yang terbaring di tempat tidur, menggoda, "Kamu pakai terlalu banyak kain." Ekspresi Gu Xuenian berubah, tampak agak tidak puas. "Apa yang kamu takutkan?" sahutnya, dengan lincah menempel di punggung Luo Feng. "Kita bisa mandi bersama." Dia melanjutkan dengan bercanda, "Apa kamu lupa bahwa operasi itu membuatmu mundur berkali-kali? Tapi itu, kakak senior ketujuh, terjadi saat kita masih muda. Sekarang kita sudah dewasa. Seharusnya kita tidak lagi terikat pada batasan." Mendengar pernyataan berani itu, Gu Xuenian dengan percaya diri menambahkan, "Jarak antara kita bisa dipersempit tak terhingga. Bahkan, bisa saja sama sekali tidak ada jarak." Kata-katanya begitu menggugah, sehingga Luo Feng terdiam, terperangah, tidak tahu bagaimana merespons. Beberapa detik kemudian, Luo Feng melambaikan tangannya lagi. Tidak, kamu membuat lelucon seperti itu sekali lagi. Ini benar-benar tidak lucu sama sekali. Mohon maafkan saya." Gu Xuenian tidak berdaya melihat reaksi Luo Feng. Sangat tidak puas, dia berkata dengan arogan, Oke. Saya pikir kamu hanya tidak menyukainya. Saya tidak suka itu jika kamu tidak menyukainya. Tapi Xiao Feng, aku memperingatkanmu. Jika kamu berani memiliki hubungan yang tidak pantas dengan 6 kakak perempuan senior lainnya di belakangku, aku akan menjadikanmu anggota partai. Perkataan kasar itu membuat Luo Feng takut dan segera menutupi adik laki-lakinya. Jangan khawatir, kalian semua adalah kakak perempuanku. Aku tidak punya pikiran berantakan seperti itu. Setelah melihat Luo Feng berkata dengan tulus, Gu Xuenian akhirnya menyerah. Oke, aku lapar. Kamu ikut aku keluar untuk makan malam. Aku akan ganti baju. Kita akan bertemu di pintu.
Xuenian membuka pintu dan keluar. Pria berambut perak itu muncul lagi. Tuan muda sangat beruntung. Mengapa Anda tidak mencicipi makanan lezat yang diantar ke pintu Anda? Wajah Luo Feng langsung berubah menjadi dingin. Tidak ada hubungannya dengan Anda. Karena Anda memanggil saya Tuan Muda. Pergilah dan lakukan sesuatu untuk saya. Ketika dia mendengar perintah itu, pria berambut perak itu membuang sikap sinisnya dan memberi hormat kepada Luo Feng. Keluarga Li sangat ceria pada siang hari itu. Saya menyuruhnya mencoba mencari tahu rincian tentang keluarga Li. Pasti akan ada sesuatu di balik kebahagiaan mereka. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil sport mewah melintas di depan Gu Xuenian dan Luo Feng. Gu Xuenian bertanya pada Luo Feng apa yang ingin dia makan. Luo Feng memikirkan jawabannya. Kali ini, dia sedang makan malam dengan kakak perempuannya, dan Luo Feng juga memperhatikan ada mobil yang mengikutinya. Sepertinya perjalanan ini akan menjadi merepotkan, dan dia harus berhati-hati. Karena Luo Feng tidak keberatan, Gu Xuenian membawanya ke restoran dengan 4 kamar untuk makan bubur. Gu Xuenian jelas merupakan pelanggan reguler di sini dan dikenal begitu dia masuk. Pelayan dengan hangat menyapa Nona Gu. Ketika dia hendak memasuki kamar, Luo Feng berhenti. Dia memberitahu Gu Xuenian, "Kakak senior, aku akan ke kamar mandi dan aku akan segera kembali." Ketika dia sampai di kamar mandi, Luo Feng membuka teleponnya dan itu adalah seorang pria berambut perak dengan sebuah pesan. Dia memenuhi instruksi Tuan Muda dan memberikan informasi tentang keluarga Li. Setelah mencerna informasi tersebut, Luo Feng hanya bisa terdiam sejenak. Tidak pernah terbersit di benaknya bahwa keluarga Li memiliki ambisi sebesar itu. Sementara ia mulai mempertimbangkan untuk mencari kembali kakak perempuannya, percakapan tak biasa terdengar dari sebelahnya. "Bos, tolong izinkan saya pergi." Di dalam ruangan, seorang gadis muda dikelilingi oleh 3 pria. Suaranya bergetar saat ia bertanya, "Saya hanya seorang mahasiswa paruh waktu. Saya tidak menginginkan gaji." Bos Liu dengan sorot mata yang tak menentu berkata, "Xiao Tang, aku juga memikirkanmu. Kamu tetap menginginkannya. Jika kamu belum menikah, sebaiknya kamu tetap bersamaku dan kamu tidak perlu bekerja keras lagi." Melihat Bos Liu semakin mendekat, Xiao Tang berteriak ketakutan. "Tapi Anda sudah memiliki pasangan." Wanita itu semakin ketakutan pada Bos Liu, semakin gigih dia berusaha untuk melawan. "Jangan khawatir tentang istri saya, dia tidak akan mencarimu. Aku akan memperlakukanmu dengan baik." Semakin Bos Liu berbicara, semakin gelap matanya. Dengan kerasnya dia berkata, "Tolong lepaskan aku." Bos Liu tidak menyangka dia akan berkata seperti itu. Gadis kecil ini masih begitu polos. Sepertinya dia butuh pelajaran. "Kalian berdua temukan kamar VIP yang kosong dan suruh dia masuk ke sana. Aku akan memberinya pelajaran." Mereka berdua hanya bisa menjawab, "Ya." Ketika Bos Liu hendak membawa gadis tersebut. Saat itu, Luo Feng muncul dengan senyuman nakal yang mengundang tawa. Seakan-akan dia baru saja menemukan sesuatu yang sangat menggelitik. Bos Liu yang terkejut segera menoleh dan bertanya dengan bingung, siapakah orang itu yang berakting luwes demikian. Namun, aktingku yang buruk membuatku tak bisa menahan tawa. "Hahaha. Mengingat kalian telah menempuh perjalanan jauh dari luar, kini saatnya memberi kalian kesempatan untuk menunjukkan kemampuan kalian." Lin Feng berkata sambil menggosok pergelangan tangannya, bersiap untuk bertarung. Sementara itu, Bos Liu berusaha tampil tenang, meskipun ekspresinya menunjukkan kebingungan yang jelas. Dengan nada kaku, ia bertanya, "Maaf, bisa tolong jelaskan apa yang kamu maksud?" Luo Feng tidak mau membuang waktu dan segera mengeluarkan ponselnya. Di layar, tercantum informasi tentang 3 individu yang diduga sebagai target Li Jiajing. Sebuah strategi amnesia kolektif yang tampaknya diciptakan oleh Li Jiajing. "Kalian tahu, tidak ada gunanya berpura-pura lagi," kata Luo Feng menatap tajam ke arah mereka. Ketiga sosok itu menghentikan sandiwara mereka. Di momen ini, tak ada gunanya mengucapkan kata-kata lagi. Kematian sudah menunggu. Luo Feng menyeringai sambil mengunci pintu. Tak terpikir untuk melarikan diri seperti yang mereka lakukan. "Aku bukan seperti kalian," katanya tegas. Bos Liu bisa saja terpicu emosinya karena kata-katanya. Luo Feng berdiri menghadapi 3 orang yang semakin mendekat, siap menghadapi konfrontasi. Luo Feng melesat dengan gesit, melompati kepala ketiga sosok itu. Mereka tertegun, tak percaya dengan kecepatan gerakannya. Bagaimana dia bisa begitu tangkas? Pikir mereka.
Begitu menyadari keberadaan Luo Feng, ia telah mendarat dengan mulus di belakang mereka, lalu berbalik dengan epiknya, seolah menari dalam keheningan malam. Dengan senyuman licik terukir di wajahnya. Orang-orang ini tampaknya bukan ancaman bagi Luo Feng. Luo Feng dengan tenang bangkit dari tanah, menggunakan satu tangan untuk menggenggam dan menendang lawannya dan terlempar jauh. Meskipun tampak mengesankan, sebenarnya ini adalah tindakan yang penuh perhitungan. Dia hanya berniat untuk mengelak dan mencari celah untuk melarikan diri. Sebelum mereka pergi, Luo Feng meraih kepala Bos Liu dengan cepat. Dia segera merasakan penyesalan di dalam hatinya. Tetapi apakah sudah terlambat? Dengan gerakan kasar, dia menggerakkan kepala Bos Liu seperti sedang memainkan terapis, menyusul serangkaian pukulan yang mengejutkan. Teriakan terdengar ketika bosnya diatasi dengan mudah. Kedua pembunuh lainnya menjadi panik, kesal karena informasi mereka salah. Orang ini bukanlah mangsa mudah. Dia seperti babi yang berubah menjadi harimau. Bagaimana Luo Feng bisa membiarkan mereka pergi begitu saja? Namun, sebelum mereka dapat melarikan diri, sesosok kilatan misterius muncul di belakang mereka. "Jangan pergi. Mari bermain denganku sebentar," desisnya dengan suara menggema yang memenuhi udara. Mereka berdua terlempar jauh dengan begitu harmonis dalam menyelesaikan duet trapeze. Keberanian dan keahlian Luo Feng sungguh menawan hati gadis itu. Dengan semangat, dia melangkah maju, wanita cantik itu mengatakan, "Kamu luar biasa, terima kasih," sambil sedikit tersipu dan wajahnya memerah. Namun pria itu bersikap sangat dingin. Ketika tatapannya beradu dengan Luo Feng, gadis itu merasa panik. Mengapa dia menatapku seperti itu? Dalam sekejap, Luo Feng meraih rambutnya, dan rasa sakit yang mendadak membuat gadis itu terpaksa menegakkan kepalanya dan menjerit. Gadis itu terjatuh setelah Luo Feng menjentikan jarinya dengan tegas. Dengan nada dingin, ia menatapnya dan berkata, "Kau pikir aku hanya mengandalkan informasi tentang si pembunuh? Untuk menghindari buang-buang waktu, aku akan langsung memberimu data di ponselku." Dia menambahkan, "Orang-orang dari keluarga Li seharusnya ada di dekat sini untuk merespons. Jadi, ayo, tunjukkan jalan padaku secepatnya. Kalau tidak, aku tidak ragu untuk mempermalukanmu di sini." Gadis itu bergetar dalam ketidakpastian. Hanya bisa berharap agar semuanya berjalan baik-baik saja. Sementara itu, di lokasi yang berbeda, Li Haoran tengah terlibat perbincangan dengan seorang pembunuh lain di area parkir bawah tanah milik Tuan Li. "Kau sebaiknya tidak muncul di sini," ucapnya dengan nada tegas. "Jika ada yang tidak beres, kita tidak akan bisa menjelaskan semuanya kepada Tuan Li dan sang bos." Suasana di sekitar mereka menegang, jelas bahwa langkah yang tidak tepat bisa berakibat fatal. Li Haoran tidak peduli apa yang dia takuti. Bagaimana pecundang itu bisa mengalahkanmu? Dia mengandalkan dukungan keluargaku untuk mempermalukanku lagi. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dua sosok muncul di tempat parkir bawah tanah. Li Haoran merasa sangat senang ketika melihatnya. Dia yakin bahwa pembunuhlah yang telah berhasil membawa Luo Feng. Senyum kemenangan terpancar di wajahnya, tetapi tiba-tiba tangan kuat ayahnya menahannya. Dengan ekspresi bingung, Li Haoran hendak bertanya, namun sebelum dia bisa bereaksi, si pembunuh menatapnya dengan serius. Tidak seperti kecerobohan Li Haoran, ekspresi si pembunuh sangat tegas. Sambil tersenyum, Luo Feng berkata, "Perlindunganku sudah tidak diperlukan lagi. Saya malah bertemu dengan anak buah nakal dari keluarga Li lagi. Orang-orang lemah yang Anda kirim ke sini sejujurnya lebih cocok untuk dipanaskan." Melihat Luo Feng dengan berani mengejek majikannya di depannya, si pembunuh tiba-tiba merasa sangat terhina dan langsung meninju ke arahnya begitu Anda selesai berbicara. Namun, dengan kecerdikan yang dimilikinya, Luo Feng berhasil menghindari pukulan itu dengan berbalik sedikit ke samping. Setelah melirik sekelilingnya, dia merogoh saku dan menarik keluar sebilah pisau kecil. Dengan suara tajam, dia menatap ke arahnya dan bertanya, "Apakah ini punyamu? Sepertinya seharusnya kau yang memiliki ini. Ketika kita mengambil sesuatu, lebih baik kita mengembalikannya kepada pemiliknya dengan memakai pisaunya di dada." Pembunuhnya tidak akan pernah menyangka hal ini terjadi. Luo Feng bergerak dengan kecepatan kilat, mencabut pisau kecilnya sendiri. Dengan sekali tusukan, pusat gravitasinya goyah dan dia rebah ke tanah. Ketika dia berusaha bangkit untuk melawan, Luo Feng dengan tegas menekannya, "Jangan mencoba bergerak. Jika kau melawan lagi, kau akan segera mati." Dia berhasil melewati semua hambatan.
Pembunuh Luo Feng menatap Li Haoran dengan tatapan penuh ketakutan hingga kulit kepala Li Haoran merinding. Lin Feng tersenyum dan memberikan peringatan, "Mengapa kau memberi peringatan padaku?" Di mata Li Haoran, Luo Feng mirip dengan iblis. Namun, Luo Feng tidak peduli. Apa yang ada di pikirannya? Aku tahu kau takut, namun jangan takut akan rasa sakit. Itu hal yang wajar. Tariklah napas dalam-dalam. Jeritan Li Haoran bergema di seluruh ruang bawah tanah. Mereka menunggu hingga Luo Feng selesai membersihkan semuanya. Ketika kembali ke ruang makan, Gu Xuanian telah lama selesai makan dan berkata dengan suara tidak puas. "Kenapa kamu menghabiskan waktu begitu lama di luar sana? Atau mungkin kamu bertemu dengan seorang gadis?" Kakak senior ketujuh hanya merasa kebingungan. Cepat makan, Luo Feng tidak memiliki pikiran untuk memberitahu Gu Xuanian tentang pembunuh keluarga Li, dan Gu Xuanian juga tidak berpikir terlalu jauh. Keduanya menikmati waktu makan yang menyenangkan. Di tempat lain, Li Tiancheng menatap dengan penuh kebencian pada situasi tragis yang menyelimuti putranya. Para pembunuh, tanpa pilihan, berkata kepada Li Tiancheng, "Tuan Li, kami telah meremehkannya. Dia begitu kuat. Dia sungguh kuat." Mendengar omong kosong yang terlontar, Li Tiancheng hanya dapat berpikir, "Kalian ini para pembunuh yang senang menyungkurkan pedang mereka dengan darah. Apakah kalian benar-benar bercanda?" Apa yang dia katakan memang benar. Sesosok tubuh kekar masuk. Ada bekas luka panjang di atas mata kanannya. Para pembunuh langsung berlutut ketika melihat orang itu datang karena ini adalah bos mereka.